Oke, hey arek balik mana aku Adi Saputra. Nah, kesempatan saiki aku bakal bahas tentang rumor pengambil alihan saham atau kepemilikan dari Newcastle United ke tangan dari putra mahkota Arab Saudi, yakni Mohammed bin Salman. Jadi, di sini saya akan menyampaikan pendapat sekaligus akan membacakan sedikit berita, sedikit fakta tentang mungkin siapa itu Mohammed bin Salman dan apa yang bakal terjadi dengan Newcastle United jika benar-benar akan diambil alih atau saat sudah diambil alih oleh Mohammed bin Salman ini. Jadi langsung saja kita lanjut ke videonya. Jadi akhir-akhir ini, beberapa minggu kebelakang ini, Instagram, Twitter, portal berita sepak bola sedang ramai, sedang gencar memberitakan tentang rumor pengambil alihan kepemilikan dari Newcastle United ke tangan putra mahkota Arab Saudi, yakni Mohammed bin Salman. Rumor tersebut semakin santer diperbincangkan ketika Mohammed bin Salman dikabarkan sudah menyiapkan uang sebesar 340 juta pound sterling atau sekitar 6,8 triliun, dan angka itu bakal membuat Newcastle United akan menjadi salah satu tim dengan uang yang sangatlah tebal nanti. Andai hal tersebut benar-benar terjadi, The Magpies, julukan dari Newcastle, berpotensi menjadi klub besar di Liga Inggris dalam beberapa tahun ke depan. Jadi setelah diambil alih oleh Mohammed bin Salman, Newcastle menurut saya uang bukanlah halangan. Mereka beli Mbappe, beli Sancho, beli Haaland, beli Mane, lain sebagainya, sudah tidak ada halangan. Cuman satu yang membuat Newcastle terhalang, yakni Financial Fair Play atau FFP. Mau tidak mau, suka tidak suka, Newcastle harus irit-irit untuk dalam membelanjakan pemain. Tentu Newcastle tidak ingin hal yang sama seperti Manchester City tidak terulang di Newcastle United suatu saat nanti. Jadi walaupun sudah mempunyai banyak uang, sudah ibarat kalau ada pohon itu isinya uang tinggal metik, itu menurut saya ya juga harus pintar-pintar dari manajemen untuk mengelolanya agar tidak tersandung kasus seperti Manchester City. Lanjut, selain itu Newcastle United juga bisa menjadi klub termahal kedua setelah Manchester United yang dibeli keluarga Glazers dengan kisaran 790 juta pound sterling pada tahun 2005. Mohammed bin Salman rencananya bakal membeli The Magpies, julukan dari Newcastle United, dari tangan Mike Ashley, pemilik Newcastle United saat ini. Melansir dari The Telegraph, Mike Ashley memang sudah memutuskan mencari investor baru untuk Newcastle pada tahun 2017. Dia mengumumkan akan menjual klub, dan sebelumnya dia membeli The Magpies dari Sir John Hale yang saat itu kabarnya bernilai sebesar 55 juta pound sterling. 55 juta ke 340 juta. Kalian bisa bayangkan, dari tim yang sekarang berada di top
bakal top half, papan tengah. Nanti dengan datangnya Mohammed bin Salman, bisa-bisa Big Six itu terkacau semua atau terganggu semua. Dalam proses pembeliannya nanti, Mohammed bin Salman menggalang dana sebesar 6,9 triliun dengan cara konsorium. Menurut dari Gubernur PIF, yakni Yasir Al-Rumayyan, Steve Lee, dan Jamie Robben yang merupakan putra dari David Hearn, diyakini bakal menjadi calon direktur klub yang bermarkas di St. James's Park ini. Jadi rumor pengambil alihan dari siapa namanya tadi, Mike Ashley atau siapapun ya, Mike Ashley ke tangan Mohammed bin Salman ini sudah berhembus sejak bulan Januari 2020. Dan Newcastle ini nanti bakal dihandle oleh Amanda Staveley. Amanda Staveley ini salah satu dari organisasi yang dipegang oleh Mohammed bin Salman. Ralat kalau saya salah. Nama Mohammed bin Salman ini juga sebelumnya sempat menjadi perbincangan ketika berniat membeli Manchester United, tetapi keluarga Glazers tidak setuju untuk Mohammed Salman itu membeli Manchester United gitulah. Dan hasilnya negosiasi tak menunjukkan hasil sama sekali. Jadi ya gimana ya, kalau ada positif tentu ada negatif. Kalau di sini saya hanya ingin berpositif saja bahwa Newcastle ingin berbenah. Newcastle ingin menjadi klub yang disegani di Eropa. Jangan di Eropa dulu deh, di Liga Inggris. Newcastle ingin itu. Newcastle sudah berapa puluh tahun mungkin berkutat di papan tengah dan paling terburuk terdegradasi ke EFL Championship. Dan tentu fans Newcastle sangat-sangat berharap apabila benar-benar akan dibeli, mungkin fans Newcastle akan berharap untuk saya serahkan kepada kalian untuk handle Newcastle, handle tim ini untuk menjadi salah satu klub yang akan merajai Liga Inggris, yang akan mendobrak dominasi Big Six. Tetapi di balik itu semua tentunya ada yang kontra, ada yang tidak setuju tentang pengambil alihan ini. Salah satunya yakni ada di perusahaan penyiaran beIN Sports yang dikabarkan juga mencoba menghalangi pembelian Newcastle oleh konsorsium. Dari tadi saya bilangnya konsorium ya, maaf. Konsorsium Arab Saudi yang dipimpin oleh Mohammed bin Salman. beIN Sports disebut telah menyurati otoritas Liga Inggris soal pembelian tersebut. Media Inggris Times menyatakan sempat melihat surat yang ditandatangani oleh Kepala Eksekutif beIN, Yusuf Al-Obaidi. Selain kepada otoritas Liga Inggris, surat itu juga ditujukan kepada seluruh 20 klub di liga tersebut. Dalam suratnya, Yusuf disebut memberi peringatan kepada otoritas Liga Inggris atau atas bahaya akuisisi Newcastle United oleh putra mahkota kerajaan Arab Saudi ini. Mereka menuding pemerintah Arab Saudi terlibat
dalam tindakan ilegal dengan membajak siaran langsung Liga Inggris di masa lalu. Hal itu, menurut dia, bisa memberikan dampak besar bagi Liga Inggris dan klub-klub yang ada di sana. Bahaya memberikan akuisisi kepentingan pengendalian atau material, baik diperoleh secara langsung ataupun tidak langsung, di klub Liga Premier dengan apa yang secara efektif pemerintah Arab Saudi lakukan tidak dapat diabaikan. Mengingat masa lalu dan tindakan ilegal negara tersebut serta dampak langsungnya terhadap kepentingan komersial Liga Premier. Klub anggotanya mitra siaran dan sepak bola secara umum, tulis Yusuf di surat tersebut. Dalam surat itu, beIN Sport juga mengingatkan otoritas Liga Inggris bahwa mereka pernah gagal menggugat Arabsat, perusahaan penyedia milik Arab Saudi. Arabsat tersebut menyiarkan pertandingan Liga Inggris secara langsung dengan cara ilegal melalui channel PFG. Surat dari perusahaan penyiaran yang berbasis di Qatar tersebut merupakan surat protes kedua atas pembelian Newcastle oleh Mohammed bin Salman. Sebelumnya, lembaga Amnesty International Inggris juga telah memberi peringatan soal rekam jejak Mohammed bin Salman yang tersangkut banyak kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Mohammed bin Salman dikenal sebagai sosok yang kontroversial dan menghadapi banyak tudingan pelanggaran HAM. Salah satunya yang paling serius adalah pembunuhan terhadap wartawan senior Jamal Khashoggi pada 2018. Saya kutip ini melalui website Bola Tempo. Dan sebelumnya saya juga kutip dari website Kompas. Nanti link akan saya akan taruh di kolom deskripsi sebagai sumber. Jadi ya dibalik dampak positif berita tentang Newcastle ini, ada juga yang kontra, ada juga yang tidak setuju dengan pembelian Newcastle United. Well, saya hanya bisa berharap apapun yang terjadi, jadi atau tidaknya Newcastle dibeli oleh Mohammed bin Salman, menurut saya salah satu langkah ini Newcastle sudah melangkahkan satu kaki ke daerah kesuksesan. Jadi Newcastle tidak berpikir kita akan struggle selama beberapa musim. Mau nggak mau, bagaimana caranya kita akan berjaya di kedepannya. Salah satunya dengan cara menjual kepemilikan ini ke salah satu investor, dan itu bagus. Tetapi kalau saya kutip ini, ya gimana? Tapi ini juga berita belum tentu benar, saya hanya kutip dari laman Bola Tempo doang. Jadi kita akan tunggu update selanjutnya dari mungkin akun official langsung dari Newcastle-nya. Jadi ini saya perspektifkan bahwa Newcastle sudah berhasil dibeli oleh Mohammed bin Salman. Apa yang bakal terjadi? Yang pertama tentunya uang yang mereka dapatkan dari Mohammed bin Salman sekitar berapa tadi? 970-an juta pound sterling. Itu bakal mungkin dibuat untuk renovasi dari St. James's Park-nya sendiri, lalu upgrade fasilitas latihan dan penambahan mungkin
pemusatan latihan bagi pemain-pemain muda. Dan apabila itu benar-benar terjadi, bukan tidak mungkin Newcastle bakal menjadi La Masia-nya Inggris, bakal jadi Ajax akademinya Inggris. Dan mungkin Newcastle bisa mengorbitkan pemain-pemain muda yang pantah berantah youth academy yang sukses di kemudian hari, who knows. Lalu ini sudah banyak tersebar bahwa pelatih yang sekarang, manajer yang sekarang, Steve Bruce itu akan dicopot, dan tentunya itu adalah salah satu sikap yang bukan bermaksud untuk membuat Steve Bruce memikirkan berpandangan kalau Steve Bruce itu jelek. Tidak, ini hanya sebagai langkah Newcastle untuk mengupgrade manajernya. Sebelumnya Rafael Benitez tidak jelek, atau bukan berarti Rafael Benitez itu jelek, tapi masih suka angin-anginan. Dan sekarang kabarnya ada nama Massimiliano Allegri yang sekarang free agent tentunya setelah terakhir di Juventus tahun lalu kalau nggak salah itu dicopot dan digantikan oleh Maurizio Sarri. Lalu tentunya ada juga nama Rafael Benitez yang santer untuk dikabarkan kembali, dan Mauricio Pochettino. Menurut saya, kalau saya menjadi Mohammed bin Salman, saya akan memilih Mauricio Pochettino. Kenapa? Bukan berarti Massimiliano Allegri dan Rafael Benitez itu jelek, tidak. Allegri dan Benitez sudah mempunyai pengalaman, segudang pengalaman. Allegri sudah pernah melatih Juventus dan sudah pernah berulang kali membawa pulang Scudetto ke Turin, dan pernah melatih AC Milan sebelum di Juventus, dan di AC Milan juga Allegri termasuk sukses sebelum Milan akhirnya jeblok pada saat-saat ini. Lalu Rafael Benitez juga pernah, maaf kalau saya salah, tetapi pernah membawa Liverpool juara UCL. Lalu ya, kenapa Mauricio Pochettino? Menurut saya Pochettino itu sudah klop, sudah cocok dengan sepak bola Inggris. Memang Pochettino sekarang rumornya sedang beredar di mana-mana, di seluruh klub top Eropa pasti rumornya kalau mau ganti pelatih itu rumornya ke Pochettino. Dan uniknya Pochettino ini adalah dia adalah salah satu pelatih yang bisa memanfaatkan pemain muda, itu aja. Dan sekarang Newcastle masih ada Saint Maximin, sorry kalau salah. Lalu ada Saint Longstaff, Matthew Longstaff, itu Matt Ritchie, Isaac Hayden. Kalau benar-benar Pochettino masuk ke Newcastle, mereka mungkin bakal jadi salah satu pemain hebat. Lalu itu setelah renovasi lapangan, lalu upgrade lapangan latihan juga. Yang ketiga, membeli pelatih atau mengganti pelatih. Lalu yang keempat, merombak skuad.
di akunnya transfer dan transfer market itu sudah sebagai guyonan aja sih, sebagai guyonan bahwa pemain-pemain bintang akan bergabung semua ke Newcastle, dan itu tidak salah karena uang bukanlah halangan untuk Newcastle. Tetapi sekali lagi, karena adanya financial fair play, itu saja yang bisa membuat transfer dari Newcastle itu bakal tersendat. Mungkin 1-4 pemain itu oke, tetapi mungkin 3 pemain harganya ya kisaran 90 juta euro. Lalu satu pemain lagi itu gak boleh yang di atas 50 juta. Itu sangat make sense karena ya kalian tahu bahwa financial fair play ini sangatlah membunuh. Kasus terakhir ya Manchester City itu yang musim depan tidak boleh main di Liga Champions. Lalu ya gimana ya, saya nggak bakal banyak expect nama-nama seperti Mbappe, Haaland, Mane, Madison, itu pemain-pemain top Eropa itu bakal bergabung semua. Tidak bakal jadi Los Galacticos bener-bener akan muncul gitu, enggak. Mungkin hanya 1-2 pemain saja yang bakal masuk, dan menurut saya sudah cukup sih 1-2 pemain itu untuk masuk ke squad Newcastle. Menurut saya squad Newcastle sekarang sudah bagus. Kiper kalau nggak salah Dubravka itu juga bagus. Lalu backnya ada kalau salah backnya itu Deandre Yedlin, Florian Lejeong sama Jamal Lascelles. Lalu kanannya itu Valentino Lazaro kalau nggak salah. Lalu tengahnya itu ya sudah ada Isaac Hayden, sudah ada Amadou Diarra. Isaac Hayden, Amadou Haidara. Lalu depannya sudah ada Christian Atsu, Matt Ritchie, Saint-Maximin, itu juga sudah bagus. Tinggal polesan dikit saja dengan pelatih yang tepat. Itu menurut saya sudah cukup sih. Jadi ya gimana ya, terakhir sih, apapun nanti hasilnya, kalian janganlah menjadi fans karbit yang tiba-tiba mendukung Newcastle. Bukan berarti saya tidak akan benar-benar jadi fans karbit, tapi ya dukung sepenuhnya, jangan sampai buat risih komentar akun-akun sepak bola di Instagram sih, karena sekarang banyak sekali komentar tentang Newcastle dan sudah buat akun fanpage, dan belum tentu Newcastle ini benar-benar akan diakuisisi. Itu aja. Jadi ya gitu aja, sekian dari saya. Mohon maaf apabila penyampaian fakta saya ada yang salah atau apa, mohon diralat. Tulis komen di bawah aja, dan tulis komen saran-saran apa aja yang bakal saya bahas tentang sepak bola. Ya jangan sepak bola real life yang review musim depan bagaimana, jangan, karena sekarang aja kita masih nggak tahu apakah musim ini bakal dilanjutin atau tidak. Jadi untuk siapapun fans Newcastle yang sekarang sudah properly menjadi fans Newcastle sejak dulu, kalian bakal sangat bangga dengan Newcastle di masa depan. Sekian dari saya. Matur suwun sanget sing wis ndeleng video iki. Aja lali di like, komen, share, dan aja lali gimana di subscribe, lan aja lali di nyalakno lonceng notifikasi nih. Sampean kabeh boys. Oke, sampai jumpa di lain video. Bye.